Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi menjadi teman curhat Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya bukan sendirian karena sudah ada seorang motivator yang akan menjadi teman curhat Anda juga. Ini adalah orang yang sangat tepat untuk dijadikan tempat curhat ya. Kang Kana Sutrisna, Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali menuntaskan banyak problem ya Kang ya. Insya Allah, dan mudah-mudahan. kembali Kang Kana memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa juga kepada pemirsa di rumah ya Kang ya. Insya Allah. Dan sebelum kita memulai acara ini Kang, boleh dipimpin doa Kang? Baik, mari para pemirsa Antv di mana saja berada. Sebelum kita melakukan aktivitas, setelah semalaman kita tidur, mari kita sejenak merenungkan dan bahkan sejenak penundukkan kepala kita untuk berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Engkau Al-Wasi, maka lapangkanlah dadaku ya Allah, permudahlah urusanku ya Allah. Perlihatkanlah kepadaku bahwa yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti kebenaran dengan semaksimal mungkin. Dan perlihatkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil adalah yang batil dan berilah kekuatan kepadaku untuk menjauhinya. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri sehingga aku binasa. Dan jangan pula Engkau biarkan aku bersandar kepada selainmu sehingga aku tersesat. Jadilah Engkau pelindungku ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu melangkah untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang pada pagi hari ini merasa gundah gulana karena menyimpan sebuah permasalahan, silahkan Anda bisa menelpon ke 021 8511 836 untuk mencurahkan apapun permasalahan Anda. Semoga kami bisa memberikan Anda jalan keluarnya ya. Dan masih juga bisa mengirimkan SMS di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami juga masih hadir di email cbu@an.tv. Jadi saat ini kami telah membuka line telepon kami di 021 8511 836. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi Mas. Pagi. Dengan Mas siapa Mas? Dari Dewa, Bu. Mas Dewa ya? Ya. Di mana Mas Dewa? Denpasar. Denpasar. Silakan Mas baik. Dewa, mau curhat apa? Ini mau nanya sama Pak Ustadz, insya Allah kan mau umroh ini ya. Iya. Pak Ustadz ya. Iya. Tapi bikin paspornya ini nggak lewat jalur resmi. Maksudnya kan bikinnya kan biasa kan di Indonesia kan nembak gitu kan ya. Biar cepet Biasanya gitu ya 200, Mas? Iya, biar cepat. Biasanya 200 sampai 600 gitu. Itu hukumnya itu gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Nah, terus satu lagi Pak Ustadz. Ya. Ini kan saya kan punya usaha kecil-kecilan. Itu biar laris katanya apa teman suruh ke kiai nanti dikasih menyan gitu, suruh nyedari mungkin Maksudnya, tempat halaman gitu. Pak Mas Dewa, Dewa, iya. maksudnya laris apa? Dalam jualan apa dalam apa? Dalam jualan Jualan ya. Jadi suruh datang ke datang. kiai, kemudian biasanya dikasih apa Mas Dewa? dikasih syarat. Dikasih syarat? Syarat ya. Biasa syaratnya menyan. Syaratnya ya seperti kemenyan itu nanti suruh ditaburkan di depan Rumah di gitu ya? depan rumah gitu biar adem ngelihatnya gitu. Gimana itu Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Oke, makasih Mas Dewa ya. Gitu aja Pak Ustadz. Iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Mas Dewa. Gimana? Yang pertama adalah umroh. Biasanya kalau mau bikin paspor biar cepet kasih Pelicin gitu pelicin. ya. Pak Dewa di Denpasar, alhamdulillah pagi harinya sudah memantau kegiatan CBU, Curhat Bareng Ustadz. Umroh adalah ibadah Pak Dewa, karenanya umroh yang kita lakukan karena nilainya adalah ibadah, maka harus kita lakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan karena kita ingin cepat, kemudian kita melakukan tindakan yang tidak benar, alias memberikan pelicin, itu sama dengan menyuap. Dan menyuap dalam ajaran Islam sama dengan ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan suapan dan menerima suap itu sama saja hukumnya. Dia kategori termasuk ahli neraka. Jadi
ibadahnya bisa menjadi tidak sah gitu. Lebih baik kita cari yang normal-normal saja karena Masih umrah banyak itu kan juga masih ya. banyak waktunya gitu. Kecuali haji Mbak Mona gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah laris berjualan. Datang ke kiai, mau Nah, datang banyak terjadi nih disebutnya Iya. kiai. Kita kan mikirnya wah ini Islami sekali gitu ya Betul, mau statusnya. datang ke kiai, mau datang ke siapapun, ketika kita menggantungkan kesuksesan hidup kita kepada selain Allah, maka hukumnya musyrik. Dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik. Gitu. Karenanya Pak Dewa, lebih baik kita serahkan saja sepenuhnya kepada Allah karena sukses dan gagal adalah anugerah dari Allah, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Mungkin Gitu. karena berulang kali Kang Kana kan suka bilang bahwa kita sendiri nggak yakin dengan kemampuan Iya, diri sendiri. Karena itu kadang-kadang bergantung dengan yang disebut mungkin kiai, ada pula yang dibilang dukun gitu ya Kang Kana Betul, ya. makanya mau kiai bahkan menggunakan Al-Quran sekalipun kalau itu dijadikan sesuatu selain daripada Allah, maka musyrik hukumnya. Gitu. Jadi lebih baik kita yakin saja dari apa yang kita lakukan adalah hanya semata-mata untuk Allah dan dilakukan dengan jualan ataupun bisnis apapun dalam kehidupan kita, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Bapak Dewa di Denpasar, kita harus yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Dan pemirsa, yakinlah kami akan kembali sesaat lagi. Kamera jalan saya ikut muter. Ada. Pemirsa Antv, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan bagi Anda, sayang sekali loh kalau ibadah Anda jadi agak terganggu karena ada permasalahan. Jadi silahkan curahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda di 021-8511-836. Kami selalu menantikan Anda. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan kami masih hadir, silahkan kirimkan email Anda di cbu@an.tv mengenai pertanyaan ataupun juga kritik dan saran kepada kami. Kami menantikan. Dan pemirsa, kini kami sudah membuka line telepon kami sekali lagi di 021-8511-836. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa Pak? Dengan Burhan di Makassar, Mas. Bapak Burhan di Makassar ya. Silahkan curhatnya Pak Burhan. Iya, begini Ustaz. Ya. Itu yang saya mau tanyakan itu. Suaranya kurang jelas Pak Burhan. Pak Burhan boleh sedikit lebih keras suaranya Pak Burhan? Iya. Itu saya mau tanyakan Ustaz, itu gimana itu kalau macam istri dipulangkan ke rumah itu apakah sudah jatuh talak itu dalam pandangan Islam? Istri dipulangkan ke rumah orang tua maksudnya iya, ya Pak Burhan? Rumah mertua saya. Masalahnya boleh tahu sedikit Pak Burhan? Ya, mungkin masalah ada pihak ketiga gitu ya. Oke, baik Pak Burhan, gimana Kang Kana? Pak Burhan yang dirahmati Allah yang ada di Makassar, ketika kita hendak memulangkan istri, bahkan baik dengan sebuah ucapan ataupun kita tiba-tiba mengantar istri kepada orang tua, itu sesungguhnya secara tidak langsung itu sudah jatuh talak gitu. Karena talak sebetulnya tidak hanya sekedar diucapkan, ente ane ceraiin, maka jatuh talak. Tidak mesti harus seperti itu, karena talak itu bisa juga dengan isyarat, bisa juga dengan sebuah perbuatan gitu. Dipulangkan ke rumah orang tua, ditinggalkan, itu udah termasuk talak juga? Seperti ada lagunya kan, pulangkan saja. Nah itu sebenarnya sudah jatuh talak, maka kan talak itu ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Ketika talak 1 masih boleh rujuk, tapi talak 2 masih boleh rujuk. Talak ketiga itu harus sudah diseling, dan kalau mau rujuk maka harus nikah lagi. Jadi karenanya Pak Burhan harus dengan hati-hati sekali gitu kita mengucapkan sesuatu kepada istri kita, karena apapun yang diucapkan berkaitan dengan istri kita, kalau istri kita
apalagi tidak merasa suka, maka merasa tidak suka, maka itu sudah jatuh talak. Kalau sang suami sendiri ngerasa panas nih, kayaknya kondisi rumah panas nih, biar agak adem, gimana caranya supaya nggak jatuh talak? Apa mungkin kamu pulang dulu deh ke rumah orang tua kamu biar sendiri-sendiri, itu nggak jatuh talak? Kalau kan? itu tidak. Mungkin Kecuali kalau misalnya, cara penyampaian cara tentang- komunikasinya, makanya communication skill dalam kehidupan kita sehari-hari pun itu adalah sesuatu yang harus kita miliki gitu kan, sebaik mungkin, karena perempuan itu kan makhluk yang halus gitu ya, mohon maaf Mona. Nggak disamain sama makhluk halus Bukan yang lain sama kan, dengan Ustaz? makhluk halus jin ataupun makhluk-makhluk halus lainnya, tapi Perasaannya halus perasaannya gitu ya, halus. Tapi sebetulnya dengan kehalusan perempuan itu, perasaan yang halus, justru itu sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena mampu mengendalikan tentang rasa itu yang dimiliki oleh perempuan. Baik. Gitu. Karenanya hati-hati dengan para suami. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang serampangan walaupun dalam keadaan emosi sekalipun, itu bisa jatuh talak gitu. Karenanya hati-hati, karena ketika apalagi kalau itu diucapkan sampai 3 kali, itu menjadi sebuah perzinahan kalau tidak nikah lagi. Kalau istri itu benar-benar mau berapa kali mengucapkan kata cerai itu nggak jatuh Talak bukan di istri, adanya di laki-laki. Tapi istri juga jangan mancing-mancing Iya, kali ya, Ustaz, istri ya? jangan mancing-mancing. Jadi memang itu ada sebuah keseimbangan lah antara istri dan suami, itu harus sama-sama saling menjaga. Sebenarnya gimana sih caranya supaya rumah tangga sendiri bisa lebih mulus gitu ya, tanpa kadang-kadang kan emosi itu agak sulit dikontrol dan akhirnya keucap juga. Makanya kan nikah itu kan tujuannya mawaddah warohmah. Terciptanya sebuah kasih sayang, sebuah keselarasan, sebuah keharmonisan, sehingga terciptanya kebahagiaan, gitu kan. Nah, kebahagiaan itu tidak akan muncul kalau kita tidak saling menutupi antara kekurangan, saling memberikan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Makanya kalau nikah kan nggak boleh satu jenis. harus lain jenis. Oke. Karena kalau satu jenis, nanti nggak bisa saling memberikan kekurangan dan memberikan kelebihan. Baik, gitu. Mas Burhan di Makassar, semoga bisa menuntun Anda kepada jalan keluarnya ya. Dan silahkan pemirsa, Anda masih bisa telepon kepada kami di 021 8511 836. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Hendra. Pak Hendra ya, di mana Pak Hendra? Saya di Depok. Oke, baik, silahkan curhatnya Pak Hendra. Oh ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau dibantu. Ya, boleh. Kebetulan saya pertama punya istri, Pak. Kenapa? Saya pertama punya istri. Punya istri. Saya punya 2 anak. Iya. Setelah itu saya nikah. Pisah, baik. Saya nikah lagi. Nikah lagi nikah ya? lagi? Dengan Ya, kondisi betul. istri Anda belum pisah dengan istri pertama Anda ya? Betul. Baik. Betul. Tapi saya izin dengan istri pertama dan saya nikah. Tapi dengan istri kedua ini saya bohong gitu loh. Bohong. Untuk pernikahannya gitu loh. Tapi saya, dalam hati saya nggak ada niat lari ke sana gitu. Terus kok bisa bohong begitu? Jadi masalahnya apa nih, Pak? Sebetulnya niat saya nyari ketenangan batin aja, Pak. Baik. Ya, saya Mencari selama- kesenangan batin tapi inginnya tetap menikah gitu ya, biar Ya, nggak saya dosa selama gitu, 15, Kang selama Kana. 15 tahun, 16 tahun lah saya nikah nggak ada ketenangan gitu, Pak. Oke. Ada permasalahan dengan istri pertama Anda? Ada. Permasalahannya apa? Boleh tahu sedikit? Saya permasalahannya hanya mencari suatu ketenangan di jiwa saya dan untuk mencari keluarga yang tenang aja gitu. Tapi saya nggak menemukan pada istri saya pertama gitu loh. Hanya melihat anak aja gitu. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak curhatnya Pak Hendra. Coba diselesaikan oleh Kang Kana nih, gimana Kang? Terima kasih Pak Hendra di Depok. Pak Hendra, yang namanya nikah itu ketika kita sudah melangsungkan sebuah niat untuk melakukan nikah, karena nikah ini kan ada aturan-aturannya. Ketika kita Islam, maka aturannya sesuai dengan aturan Islam. Dan jadikan bahwa nikah bukan hanya sekedar untuk memenuhi kesenangan. Betul, memang nikah salah satunya adalah untuk memenuhi kesenangan. Tapi ketika nikah itu yang dijadikan sebagai sarana tujuan utama, maka kita tak ubahnya seperti binatang. Karenanya nikah dalam Islam harusnya dijadikan sebagai sarana ibadah. Kalau sarana ibadah, pasti kita akan mengukur, karena dalam rumah tangga berbeda dengan pacaran.
Kalau pacaran terlihatnya indah dan senang terus. Jatuh dikit aja ketika Mbak Mona pacaran dengan Mas Indra. Gitu kan. Itu pokoknya Mas Kayaknya Indra yang manis sedang lihat banget itu ya. manis banget. Tapi kalau Mbak Mona sampai sekarang manis terus. Amin. Nah, ketika kita sedang pasaran, tidak ada yang namanya yang susah. Pokoknya serasa dunia ini milik kita berdua. Tapi ketika sudah nikah itu kelihatan. Yang bolong-bolongnya kelihatan. Jadi kalau Nah, menikah kalau hanya kita untuk tujuannya urusan yang hanya sekedar indah-indah, untuk nggak susah memenuhi ya? kesenangan, itu yakin Pak Hendra tidak akan terpenuhi selama hidupnya. Ini Karena- unik nih, Ustadz. Iya kan? Biasanya ya yang nggak ngizinin istri pertama ini justru ya bohong Ini kepada bukannya istri keduanya gitu. Memang nggak diizinkan, makanya dia bohong. Satu sudah berbohong, ya kan? Yang kedua yang dikejar adalah kesenangan, karena Tapi kan- kesenangan di dunia itu terbatas sekali. Tapi kan biasanya kalau hanya mengejar kesenangan, biasanya udahlah main-main aja. Ini kan dinikahi gitu loh, Kang. Maksudnya Betul, walaupun baik, dinikahi tapi memang balik itu- sah gitu. Tapi itu di ujungnya akan jadi masalah. Saya bukan termasuk orang yang anti poligami, tidak. Tapi paling tidak poligami itu kalau saya Ada tanya kepada persyaratannya, laki-laki, kalau saya tanya kepada orang-orang yang laki-laki yang melakukan poligami, pasti jawabannya kalau saya tanya secara jujur menyusahkan. Kepada Ada yang senang kepada karena orang yang sudah poligami. melakukan Iya, gitu ya. bagi orang yang sudah poligami. Mohon maaf nih bagi orang-orang yang berpoligami. Mungkin agak sulit Iya, kali ya. tapi masih agak sulit karena memang ketika itu yang dicari adalah sebuah kebahagiaan dengan menikah lagi, itu sangat terbatas karena istri ini kan sama dengan kita, sebuah makhluk gitu kan yang berbasis materi gitu kan. Materi ini ada batasnya, tapi kalau kita jadikan bahwa nikah hanya untuk Allah, itu yang disebut dengan spiritual happiness gitu kan. Puncak kebahagiaan itu adalah ketika kita segala-galanya hanya untuk Allah. Baik, gitu. dan pemirsa Anda masih bisa mencurahkan isi hati Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Yo. Pemirsa, kami masih siap menjadi teman curhat Anda di Curhat Bareng Ustadz. Masih ada Ustadz Kang Kana Sutrisna, motivator kita hari ini. Silahkan menelpon di 021 8511 836 untuk mencurahkan apapun permasalahan Anda. Atau Anda masih bisa SMS di 9123. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, karena di sini masih malam Pak Ustadz, masih jam 1 malam. Di mana Bapak? Saya hamba Allah dari Mekah, Saudi Arabia. Dari Mekah, Saudi Arabia, subhanallah. Selamat malam Bapak. Selamat Dan malam. hamba Allah ya, Bapak hamba Allah ya. Iya. Silakan pertanyaannya Pak. Saya ini kan setiap tahun kedatangan teman saya, datang haji dan umroh berkali-kali. Terus dia selalu menanyakan kepada saya, apakah sah atau tidak haji umroh saya. Karena saya terus terang aja dia itu ex pejabat Orde Baru. Ex pejabat Orde Baru. Ya. Bapak hamba Dan- Allah ada di Mekah ya, hamba stay di Allah Mekah ya juga. Pak ya? Ya. Bapak ada di Ya. Mekah, stay di Mekah ya? Iya, betul. Baik. Dia bertanya kepada saya apakah sah atau tidak karena dia mendapatkan uang tersebut dengan uang, dia terus terang kepada saya bahwa uang haram, bukan pada jalurnya gitu. Dan dia bertanya juga bagaimana cara membersihkan harta yang dia dapat selama dia menjabat, karena dia merasakan uang tersebut haram. Dan dia hidupnya selalu gelisah. Kalau dia gelisah, dia datang umroh ke sini. Nah, apakah sah atau tidak, ataukah diterima atau tidak ibadahnya, juga cara membersihkan harta-hartanya itu bagaimana. Terima kasih Pak Ustadz dan Ibu Mona Ratuliu. Terima kasih Bapak hamba Allah di Saudi Arabia, Mekah. Baik, gimana? Kang Langsung Kana? saja Bapak hamba Allah yang ada di Mekah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memantau acara kami di Mekah. Jadi ibadah itu tentu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara Allah itu kan subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau kita ibadah dengan peralatan, barang-barang yang diharamkan, maka tentu Allah tidak akan menerima. Tidak akan menerima dari ibadah Bisa yang nggak kita dipisahkan lakukan. Kang Kana? Misalnya nih, saya punya uang 100 rupiah, terus saya dapat uang lagi 100 rupiah, tapi uang saya yang halal nih, saya pakai untuk ibadah Kalau misalnya. yang halalnya boleh.
Kalau yang halalnya boleh. Karenanya kalau tadi saya tangkap pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Mekah itu, pergi umrohnya dengan menggunakan uang haram gitu. Gimana, sah apa tidak? Ya tidak sah lah. Kayak ibarat kita sholat pakai baju dibeli dari hasil uang korupsi, ya sholatnya nggak diterima. Oh, sama Jadi juga artinya gitu ya, memang bagaimana mungkin kita akan dekat dengan Allah sementara Allah Maha Suci gitu kan. Nah kemudian pertanyaannya gimana cara membersihkannya? Kembaliin duitnya. semuanya Kang. Iya, Gak kembaliin bisa duitnya. misalnya gini, ada yang bilang, oh saya mau zakatin sekian persen untuk Zakat itu adalah ibadah Mamuna. Jadi tetap zakat nggak itu bisa ibadah, pakai nggak uang bisa haram harus itu dikembalikan gitu. Kalau misalnya takut ketahuan sama yang lain ya sembunyi-sembunyi, kembalikan aja. Kalau misalnya mengembalikan takut ketahuan, ya kasih aja sama orang yang memerlukan. Tapi itu tidak kategori ibadah, hanya mengembalikan uang. Jadi misalnya ingin umroh atau haji untuk lebih membenahi diri. Tapi Dan itu pakai banyak uang yang terjadi haram pada itu masyarakat tetap kita. enggak. Banyak para ya saya tidak menyebutkan para politisi ya tidak, tapi banyak orang yang menggunakan uang itu untuk pergi umroh, tujuannya adalah untuk membersihkan harta gitu kan. Ya bagaimana mungkin akan bersih uang harta yang dipergunakan untuk ibadahnya dengan menggunakan yang haram. Makanya kalau tadi saya tangkap dari hamba Allah yang di Mekah, hidupnya selalu gelisah, ya benar saja gelisah. Karena di dalam diri manusia itu ada sebuah titik yang disebut dengan sinar dari ilahi, sinar dari Allah yang disebut dengan nurani. Nurani itu pasti akan bertanya dan dia akan terus mengarahkan kepada kita untuk berbuat baik. Ketika visi kita berbuat salah, pasti hatinya akan gelisah. Iya, Gitu, pasti akan gelisah. di lubuk hati yang paling dalam juga pasti iya, akan pasti kerasa akan ya, gelisah. Kang? Kenapa? Karena dia bertentangan dengan nuraninya. Cuma memang terkadang banyak manusia menutupi nuraninya karena emosinya dan nafsunya terlalu besar sehingga dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Baik, Kang Gitu. Kana Sutrisa, terima kasih banyak atas motivasinya selama ini yang diberikan. Mampir lagi ya Kang Insya minggu Allah, depan ya, insya insya Allah. Allah. Dan Mudah-mudahan. insya Allah kami juga akan tetap hadir besok. Biasa seperti biasa di pukul 4:30 sampai pukul 5 pagi nanti. Tetap curhat lagi ya kepada kami besok. Dan pemirsa, Anda sekarang jangan kemana-mana dulu karena masih ada inspirasi yang akan diberikan kepada Anda di Topik Pagi. Saya Mona Ratuliu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.